Rasulullah SAW telah bersabda, "Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. Wa dakhalat fiha an-nar, fala hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha, wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard." Hadis ini tentu sahih, riwayat Bukhari nomor 3482. Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga tanah. Ada kisah seorang wanita, dia karena jengkel sama kucing itu memakan makanannya atau mengambil sesuatu yang dia tidak izinkan, maka dia marah, kucing itu dimasukkan dalam satu ruangan, ditutup semua jendela dan pintunya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Maka gara-gara itu Allah pun membinasakan dia masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak boleh kita hukum seperti itu, karena kucing dianggap bukan seperti manusia, tidak berakal. Dia kalau curi makanan dia nggak ngerti, bukan seperti kita, gitu ya. Maka apa boleh buat itu rezekinya dan dibiarkan seperti itulah. Allah kalau ingin mengampuni seorang dengan sebab apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah. Meskipun sebab kecil dia lakukan. Ya. Contoh seperti jangankan itu ada seorang lewat tengah jalan, kemudian dilihat duri dia hilangkan, Allah ampuni dia gara-gara itu saja. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting ada sebab. Ya, Allah mengampuni dia sebanyak-banyaknya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama yang buat dia istimewa daripada yang lainnya, tatkala itu dia benar-benar ikhlas. Dia benar-benar ikhlas. Di antara dia yang menunjukkan dia ikhlas, pertama dilihat anjing. Anjing itu makhluk yang apa sih mau diperhatikan? Anjing itu dalam kondisi kehausan sampai dia jilat-jilat pasir dan dia muter-muter di sebuah sumur. Dia kasihan, anjing itu nggak bisa ambil air dari sumur. Kemudian wanita ini waktu dia melakukan amal salat tersebut tidak ada yang lihat. Bahkan dia harus fanaza'at muqaha, dia keluarkan sepatunya, kemudian dia nazalat fi bi'r, dia turun di sumur, dan itu bukan pekerjaan perempuan. Itu pekerjaan laki-laki, tapi dia demi anjing ini dia turun. Kemudian dia ambil air. Kemudian dia minumkan kepada anjing tadi, tidak ada yang lihat. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pamrih sedikit pun, dan dia pun tidak share kemana-mana. Paham? Cuma Allah yang tahu. Bisa jadi dengan sebab dia seperti itu, maka Allah ampuni. Maksudnya kata para ulama, Allah merubah hidupnya. Tadinya dia berzina, akhirnya dia berubah menjadi wanita tidak berzina. Ya. Tetapi kata para ulama maksudnya, setelah dia memberi minum kepada anjing, Allah merubah hatinya, Allah kasih hidayah kepada hatinya, dia berubah menjadi wanita yang baik. Tapi subhanallah di Islam membuktikan Islam memang Islam merangkul semua para nabi dan rasul, memuliakan semua para nabi dan rasul. Bahkan Islam tidak bermasalah sama siapapun. Bahkan di antara yang kita belajari, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai oleh Allah, yang selalu berguna bagi orang lain. Tidak disebutkan orang lain itu apakah Islam atau bukan Islam. Bahkan di dalam Islam, jamaah sekalian, kalau kita sayangi, melayani, memberikan perhatian kepada binatang yang membutuh bantuan, Allah nilai memberikan pahala besar. Ingat gak hadis cerita orang wanita yang memberikan air minum kepada anjing? Tahu kan? Apa yang Allah balas? Padahal wanita itu tidak pernah berbuat kebaikan. Bahkan dikenal wanita itu, na'udzubillah, tapi dalam sekali dia bantu anjing, Allah ampuni dosanya. Anjing najis, hukumnya haram di ajaran Islam. Tapi kita ketika melihat anjing lagi membutuh pertolongan, kita bantu, Allah ampuni dosa kita. Kira-kira bagaimana kalau sama binatang yang bukan najis, bukan haram? Kalau sama anjing yang namanya najis, haram, Allah masih berikan pahala, bahkan nilai itu bisa ibadah. Kira-kira bagaimana kalau binatang yang bukan najis dan bukan haram? Apalagi yang kita beri bantuan itu, pertolongan kita kepada orang manusia. Kalau sama binatang aja dihargai Allah, apalagi sama manusia, apalagi sesama muslim. Oh, tingkat lagi. Ini semakin meningkat.
dan membuktikan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Ada seorang bernama Imam Ibnu Abshad An-Nahwi. Dia berada di atas atap di masjid di kota Kairo, Mesir. Dia sedang makan sesuatu. Dia makan di atas karena rumah lantai 2. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada seekor kucing. Lalu dia lemparkan segenggam makanan pada kucing itu. Kucing. Dia sedang makan di atas, ada kucing, dia berikan. Lalu kucing itu mengambil dan pergi. Biasanya kita lihat kucing, bila kita berikan tulang makanan, dia akan makan di tempat itu. Tapi unik, aneh. Kucing ini membawa makanan itu pergi. Kemudian kucing itu datang lagi. Maka Ibnu Abshad An-Nahwi beserta ada beberapa sahabatnya melemparkan lagi makanan. Dan kucing itu kembali melakukan yang sama. Dia ambil makanan, pergi. Peristiwa terjadi tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak mungkin seekor kucing kecil makan banyak sekali. Dari tadi kita lempar makanan, dia pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka mereka mulai ragu, ini ada apa dengan kucing ini? Ini kucing aneh ini. Apa yang terjadi ini? Ternyata mereka ikuti apa yang terjadi. Kucing ini memanjat dinding atap masjid, dari tepi masjid. Lalu kemudian turun ke tempat kosong. Di balik-balik reruntuhan bongkahan-bongkahan batu, di sana ada seekor kucing, buta. Matanya tidak bisa melihat, tidak bisa mencari makan. Lalu kemudian kucing tadi membawa makanan yang dia terima dari lemparan orang-orang beriman tadi. Lalu kemudian dia hantarkan, dia berikan. Dan itu dilihat mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Diabadikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan juz 2 halaman 516. Malu kita membaca kisah ini. Bagaimana hari ini ada orang manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala benda yang paling berharga, bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan kepala, tapi otak untuk berpikir, hati untuk merenung sejenak, tapi sanggup memakan beras saudaranya, memakan gaji saudaranya. Datanglah seorang miskin yang susah melarat, anak belum makan, istri belum memasak, sewa rumah belum dibayar, kontrakan tuan rumah sedang menuntut, meneteskan air mata, tolonglah Tuhan untuk buka puasa. Tapi dia sanggup menghardi. Padahal yang dia minta bukan sedekah. Dia hanya meminta gaji saya, Pak. Saya pagi datang jam 7, pulang jam 7 malam. Menggali tanah untuk menanam kabel, untuk mengecat rumah. Sampai masanya sekarang untuk buka puasa. Nanti. Tapi ini gaji saya. Kalau kamu mau tetap kerja dengan saya, ikut. Kalau tidak, pergi. Oh, di mana hatimu, saudaraku? Ini yang disindir Allah dalam ucapan yang amat sangat keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang ini, hewan, kucing, dagingnya haram, bertaring, buas, kukunya tajam. Tapi ternyata ada kelembutan dalam insting, gharizah, bawaan kucing. Dia ambil itu makanan, bukan untuk dia, tapi dia antarkan kepada seekor kucing buta. Diabadikan dalam kitab para ulama. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita, didengarkan, disampaikan oleh Jibril kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, dibaca oleh orang beriman. Untuk apa? Untuk meng-on-kan pikiran, jangan off. Untuk menghidupkan hati, karena dengan mendengar cerita-cerita itu hati menjadi hidup, berpikir, bagaimana mungkin aku manusia yang pagi, petang, siang dan malam berharap dan berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi hati begitu keras, memakan gaji orang, memakan tunjangan orang, memakan beras orang, memakan sembako orang. Rasanya tidak layak untuk berkata, untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa bukan main, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Kau merasa dirimu masuk surga karena witirmu, karena tahajudmu, karena duhamu, karena khataman Qur'anmu. Tapi ternyata hatimu keras, tidak mau menolong saudaramu. Ada orang yang sanggup demikian. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita kesempatan penuh barakah, sejenak doa-doa terkabul, munajat-munajat didengarkan Allah SWT. Saat ini kita sedang merenung sejenak apa yang terjadi dengan diri kita. Masih pedulikah kita pada tetangga kita? Wajaruhu ila jambihi ja'i'un,
Tetangga di sebelah rumahnya mengerang kelaparan, tapi dia masih sempat berpikir bagaimana dengan semua serba baru, mengikuti high style, mengikuti gaya, tapi sementara hati yang keras itu dibalut dengan wa yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal sebenarnya kita jauh dari kebaikan. Mari merenung sejenak dari kisah seekor kucing. Mudah-mudahan kisah kucing yang membuka hati lebih baik daripada bercerita tentang kehebatan ibadah tapi justru menutup pintu hati. Allah Ta'ala memberkahi kita, memberikan segala kebaikan, meridai, sukses selalu dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.